Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-6 di bulan Ramadan, artinya kita sudah melaksanakan 6 hari ibadah puasa. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mencurahkan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan. Sehingga dengan kesehatan ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh semangat dan ibadah kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang Ustaz cintai, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membawakan tema, yaitu diingat ya, temanya amalan-amalan di bulan Ramadan. Jadi temanya amalan-amalan di bulan Ramadan. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ya, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan, kata beliau, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Ketika beliau menaiki tangga yang pertama, kemudian Nabi bersabda amin. Ketika Nabi menaiki tangga yang kedua, Nabi juga membaca amin. Dan kemudian ketika naik ke mimbar yang ketiga, Nabi juga membaca amin. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ketika engkau menaiki tangga, engkau membaca amin 3 kali." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Nabi, ketika saya menaiki mimbar yang pertama, datanglah malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril, kemudian mengatakan, berdoa. Yang pertama kata Nabi, celaka hamba yang bertemu bulan Ramadan, setelah keluar dari bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak diampuni dosa-dosanya. Kemudian aku pun mengucapkan amin, kata Nabi. Ketika naik ke tangga yang kedua, malaikat Jibril mendoakan kecelakaan. Celaka bagi seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dan dia juga tidak masuk surga, artinya masuk neraka. Kemudian Nabi juga mengucapkan amin. Kemudian celaka yang ketiga, celaka kata Nabi apabila seseorang disebutkan namaku, maksudnya disebutkan nama Nabi Muhammad, mereka tidak bersolawat, tidak mendoakan aku, maka ini kecelakaan juga. Jadi ini 3 doa malaikat yang diaminkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya tadi apa, doa yang pertama, yaitu seseorang yang bertemu bulan Ramadan sampai keluar bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak yang Ustadz cintai karena Allah, tentu kita tidak ingin ya, tentu kita tidak ingin, tidak mau kita salah satu orang yang mendapatkan doa dari malaikat tadi, yaitu orang-orang yang bertemu Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan.
Oleh karena itu anak-anak, kita harus mengisi di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amalan-amalan soleh. Sehingga dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa kita ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Nah, amalan yang pertama yang sangat dianjurkan, yang sangat haruskan bagi seorang hamba, tentu yang pertama kalau sudah datang bulan Ramadan yaitu berpuasa. Diwajibkannya kita beribadah puasa. Nah, anak-anak ingat ya, puasa itu tidak hanya menahan lapar, menahan haus, tetapi puasa juga harus menahan dari hal-hal yang satu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti berkata dusta, berkata kotor, berkata yang menyakitkan, perbuatan yang menyakitkan orang lain, maka ini juga termasuk hal yang harus kita perhatikan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kata Nabi, banyak orang yang berpuasa, tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia dalam berpuasanya tidak menjaga lisannya dari berkata-kata yang tadi kotor, berkata jahat, perbuatannya juga tidak dijaga. Maka kata Nabi, Allah tidak butuh puasa orang seperti ini. Maka kita ketika berpuasa, ingat ya, menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dari makan dan minum, juga menjaga lisan kita, perbuatan kita dari hal-hal yang akan merusak pahala puasa kita. Nah itu ya. Kemudian amalan yang kedua yaitu menjaga sholat 5 waktu. Ya, jaga sholat 5 waktu kita, jangan sampai kita meninggalkannya. Ya, karena sholat ini adalah salah satu kewajiban yang sangat agung dalam Islam. Dan juga kemudian kita tambah dengan amalan-amalan sunnah seperti sholat tarawih ya. Ini salah satu ibadah yang khusus di bulan Ramadan ini, yaitu sholat malam, yaitu sholat tarawih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat di malam bulan puasa, kemudian karena iman dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya, maka anak-anak Ustadz ingatkan, ketika sholat tarawih di masjid berjamaah dijaga adab-adabnya ya. Sholatnya harus khusyuk, tenang ya. Jangan sampai ketika sholat bercanda ya, main-main sehingga bukan dapat pahala, maka kita mengganggu orang yang sedang sholat. Nah ini jangan sampai anak ya. Tuh amalan yang kedua, yaitu kita menjaga sholat. Pertama, jangan lupa sholat yang wajib. Kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah ya, supaya ibadah puasa kita berkualitas. Kemudian anak-anak, di antara amalan-amalan juga yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini, yaitu memperbanyak tadarus Al-Quran. Ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Fitian bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Kemudian Ibnu Abbas, sahabat yang mulia radhiyallahu anhuma, menceritakan, kata Ibnu Abbas, apabila di bulan Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian yudarisuhul Quran. Kemudian Nabi tadarus Al-Quran, mencetorkan bacaan Al-Qurannya kepada malaikat Jibril setiap malam. Maka kata para ulama, berdasarkan hadis ini, maka sangat dianjurkan ketika di bulan Ramadan ini kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Kalau bisa khatam 1 kali, khatam 2 kali, khatam 3 kali ya, perbanyak membaca Al-Quran.
Dan alhamdulillah kemarin ya, di teman-teman kita, di antara teman kita, Masya Allah, sudah ada yang bisa menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Masya Allah, luar biasa ya. Kita juga semangat semua ya. Setiap hari kita baca ya, 1 juz atau 2 juz semampu kita. Ini salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian juga amalan yang lainnya yaitu memperbanyak sodakoh. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat Nabi bersabda, "Afdalus sodakoh, sodakoh fi Ramadan." Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seutama-utamanya sodakoh itu di bulan Ramadan. Maka dianjurkan bagi kita juga memperbanyak sodakoh, ya, memberi. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan, ya, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi Masya Allah anak-anak ya, kalau kita bisa memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa ketika berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Itu diantara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula yang diceritakan oleh Ibnu Abbas tadi, sahabat yang mulia tadi. Di antara sabdanya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk di bulan Ramadan, Nabi menjadi manusia yang paling dermawan. Ya, jadi kedermawanan Nabi ini ketika di bulan Ramadan bertambah lagi. Bahkan digambarkan oleh Ibnu Abbas melebihi angin yang berhembus kebaikan Nabi, kedermawanan Nabi. Ya, Masya Allah. Dan ini diamalkan oleh para sahabat. Di antaranya sahabat Ibnu Umar, ya, sahabat Ibnu Umar itu Masya Allah ya. Kalau mau berbuka puasa, beliau juga membagi-bagikan makanan, ya. Bersodakoh tadi dalam rangka mengamalkan perintah Nabi tadi. Nah, ini amalan yang sangat dianjurkan ya, yaitu memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini agar ibadah puasa kita berkualitas dan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak sekalian, ibadah atau amalan yang perlu diperhatikan juga yaitu kita menjaga adab-adab dalam berpuasa, yaitu adab ketika sahur, ya. Jadi di antara kekhususan ibadah puasa yaitu diawali dengan makan sahur. Dan Nabi mengajarkan ketika makan sahur itu sunnahnya diakhirkan menjelang sholat subuh, ya. Mungkin sekitar jam 4 maka kita makan sahur. Jangan makan sahur masih jam 1 kita makan sahur, ya. Bukan seperti itu. Yang diajarkan oleh Nabi di akhir-akhir waktu, ya, menjelang sholat subuh. Dan yang utama itu makannya kurma, ya. Usahakan makan kurma terlebih dahulu, ya. Karena itu berkah. Dan Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barokah." Makan sahurlah kalian, sesungguhnya makan sahur itu berkah. Ya. Jadi makan sahur itu berkah. Dan juga adab yang perlu diperhatikan juga ketika berbuka, ya. Ketika berbuka yaitu menyegerakan kalau sudah waktu maghrib, sudah tenggelam matahari, segera berbuka. Nabi mengingatkan, kata Nabi, manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama ia menyegerakan ketika berbuka. Jangan ditunda-tunda, ya. Saya masih kuat, nanti aja bukanya nanti habis sholat isya. Wah, ini tidak dicontohkan. Justru segera berbuka sebelum sholat, ya, sebelum sholat maghrib. Dan yang paling utama sunnahnya itu dengan rutob. Atau kalau tidak ada rutob, kurma basah, yaitu kurma, ya. Itu yang disunahkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi makan kurma. Dan jangan lupa membaca
doa. Gimana doanya, sudah pada hafal nih doanya? Doa buka puasa gimana doanya? Zahabaz dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insya Allah. Nah, itu ya doa yang dibaca ketika berbuka ya. Dan kalau tidak ada kurma, kata Nabi, dengan air, cukup dengan air itu sudah luar biasa ya. Nah, ini anak-anak di antara amalan-amalan yang perlu kita jaga ketika berbuka, ketika di bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir pada kesempatan ini Ustadz ingatkan, di antara amalan yang sangat dianjurkan juga yaitu kita memperbanyak doa dan berzikir. Nabi bersabda yang artinya bahwasannya doa orang yang berpuasa itu tidak tertolak. Ya, doa orang yang berpuasa itu dikabulkan sampai dia berbuka. Maka ini kesempatan bagi kita memperbanyak doa, ya, memohon kepada Allah doa-doa yang kita butuhkan, ya, terutama kita meminta surga, ya, meminta diampuni dosa-dosa kita, mendoakan kedua orang tua, memohon ilmu yang bermanfaat, ya. Maka kesempatan ya di bulan Ramadan ini memperbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diantara amalan-amalan ya yang perlu dijaga di bulan Ramadan ini agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk terakhir kali Ustadz ingatkan tadi ya, bahwasannya ketika berpuasa kita harus benar-benar menjaga puasa kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan perbuatan sia-sia. Ya, perbuatan sia-sia ya, banyak main main game berlebihan dari pagi sampai sore, main game aja sampai melalaikan sholat, melalaikan baca Quran. Wah, ini gimana ibadah puasanya ya? Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tercukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan nanti lihat pengumumannya ya di grup-grup Ustadz atau Ustadzah wali kelas kalian ya. Nanti diumumkan siapa yang menjadi pemenangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.